Yo, what's up semuanya. Jadi pada kesempatan video hari ini dalam rangka edisi Halloween, jadi gue mungkin akan post beberapa video mengenai yang horror atau paranormal experience. Jadi ada beberapa narasumber atau kawan yang gue ngajak untuk video ini. Jadi saksikan aja videonya dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you. Ya, kembali lagi dengan Pandas Production dalam edisi Halloween. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan video mengenai paranormal experience yang dialami oleh teman kita satu ini. Tapi sebelumnya marilah kita berkenal dulu dengan siapa, gimana asalnya. Nah, di situ perkenalan, silakan. Halo guys, my name is Muhammad Rehan, bisa kau panggil Ian, Rehan bebas. Aku asalnya dari Tanjung Balai Karimun, umurku 18 tahun. Kali ini aku menjadi rekan Vanes Go dalam cerita paranormalnya. Siap. Siap. Ya. Jadi, ini kayaknya video ke berapa? Kayaknya ke 5 kayaknya tentang paranormal experience. Wis, Yang udah. kok creepy gitu ya? Iya, harus creepy dong. Jadi pada kesempatan ini dia akan bercerita mengenai pengalamannya dan Oke. sebagai Eh, pendengar yang baik. siap. Jadi gini, ceritanya tuh dari awal gitu ya? Mau dari awal atau gimana gitu? Dan tentu dari awal dong. Siap. Jadi itu di Tanjung Balai Karimun tuh ya. Jadi Tanjung Balai Karimun tuh ada salah satu bukan kecamatan sih, bisa dikatakan kecamatan gitu. Dia bertempatan di tebing. Dan di tebing itu ada satu tempat yang bisa dikatakan leho. Leho itu lumayan luas tempatnya. Ada lapangan bola, ada perumahan. Dan di leho itu banyak sekali menyimpan cerita-cerita mistis ya. Cerita-cerita mistisnya tuh seperti jadi di Leho itu kan nggak jauh dari namanya di sini coastal. Coastal area itu antara perbatasan jalan sama laut gitu. Jadi di Leho itu ada nama tempatnya eh, apa ya namanya? Kita bisa dikatakan tempatnya itu gedung bekas. Gedung bekasnya itu kata masyarakat setempat mengatakan itu bekas asrama pada zaman 1090-an gitu ya, 1090-an gitu. Asrama itu eh, dikatakan oleh masyarakat sudah 20 tahun lebih hancur. Dia tuh layaknya bangunan bekas yang gimana ya? Udah nggak berbentuk, udah lumayan hancur, cuman masih bisa kita lihat bangunan-bangunan seperti sisa-sisa yang belum hancur gitu kan. Jadi bangunan itu kenapa bisa dikatakan mistis atau mengerikan? Karena hal-hal setiap kali anak-anak bermain di sana, setiap kali orang dewasa datang ke sana, itu ada aja kejadian-kejadian nggak enak. Aku akan bakal cerita tentang pengalaman aku yang nggak enak di sana. Jadi dulu pas kecil aku sering main apa namanya, main bulu tangkis, terus main bola di sana. Tapi anehnya setiap kali aku pulang main dari sana aku pasti demam. Kata dari orang tuaku, katanya dari nenek-nenek yang di sana, katanya itu ada efek sampingnya sama hal gaib. Salah satu hal gaib yang pernah aku ngalami di sana, aku pernah eh, di apa namanya ditarik dari belakang, itu baju aku, itu pas aku main bulu tangkis. Jadi di dalam asrama bahasanya gimana ya, pas anak kecil tuh aku nggak terlalu mikir yang hal gaib gitu kan, masa bodoh lah gitu kan. Jadi hal gaib yang aku rasakan situ yang saat aku masih kecil bermain bulu tangkis, itu ketika bermain tuh ada yang narik, sumpah itu ada yang narik jir. Ada yang narik. Narik gimana? Narik belakang gitu, narik. Enggak, nariknya enggak sampai yang betul-betul sampai aku terseret gitu. Yang narik tuh yang betul-betul yang gimana ya, sampai aku keduduk gitu kan. Awalnya aku gimana ya, sekitar tiga kali pernah aku alami di sana. Cuman aku nggak terlalu gimana ya, oh ya udahlah gitu kan. Jadi hari-hari masih main di sana, sampai abang sepupuku dia demam,
dan aku pernah ngeliat di belakangnya tuh kayak ada sosok tinggi tinggi besar hitam, orang bilang gundurwo ya, orang bilang gundurwo, tinggi besar hitam, dan sumpah itu pertama kali yang aku lihat di gedung itu, sumpah paling ngeri. Kenapa? Kayak mana ya, pas kecil tuh aku ngelihatnya tuh aku nggak bisa bicara, nggak bisa gimana ya mau jelasin ke orang tua. Orang tua pun kayak ya udahlah masih kecil gitu kan, mungkin salah lihat gitu kan. Cuman apa namanya, ya kita sampai sekarang ngelihatnya tuh kayak gimana ya, wajahnya gimana gitu anjir. Kenanya itu sebenarnya kayak di dalam asrama itu kayak ada pohon pisang, terus kayak ada kolam ikan. Jadi di kolam ikannya tuh selalu kotor, nggak pernah dibersihkan. Dan katanya, Jir, kenapa tuh? Cek, Vanes, gimana ya kalau misalnya kita ke Leho, kalau tanya sama warga-warga setempat itu ya udah pasti bilang angker, 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 angker gitu kan. Cuman eh, untuk dikatakan angker sih, kalau menurut aku dari bangunannya tuh memang iya. Cuman kalau dari aku karena udah dewasa, udah besar, jadi nggak pernah lihat lagi hal-hal yang kayak gitu di gedung itu. Cuman ada satu cerita yang di gedung itu. Di gedung itu kayak ada kolam ikan. Kayaknya kolam ikannya itu entah dari mana ya. Pokoknya kolam ikan tuh kayak emang ada ikan gitu kan. Padahal siapa yang nanam, siapa yang letak bibitnya, bibit anak ikan di situ nggak tahu lah siapa. Apakah dari warga setempat di situ atau gimana. Cuman orang-orang pernah bilang di situ kayak almarhum nenek-nenek tetangga aku yang di sana yang sebelumnya meninggal pernah bilang nggak boleh main ke kolam ikan, katanya ada ini ada itu, ada itu. Cuman pernah siapa yang ada yang pernah bilang bahwasanya memang benda-benda hal mistis di situ memang ada gitu kan di gedung itu kan. Cuman kalau misalnya kalian mau main ke sana, main ke Leho, biasanya di Leho itu sering ramai karena ada pertandingan sepak bola. Jadi kayak kalian tuh datang ke Leho, masuk ke Leho itu dari gerbangnya tuh langsung lihat kayak bangunan kayak semen yang udah tua, warna kecoklatan yang udah hancur bangunannya itu langsung tahu itu. Jadi kalian bisa lihat, oh itu bangunannya angker apa tidak. Tapi biasanya kalau hal-hal yang nggak enak itu terjadi tuh pas malam. Aku cerita yang tentang paman sepupuku. Jadi paman sepupuku tuh pernah pulang dari rumahku ke Leho kan nggak jauh sekitar 5 menit. Jadi dari arah gedung tuh itu ke rumahnya tuh kayak dia ngeliat kayak ada wanita jalan sendiri rambut panjang gitu kan sama anaknya. Bahkan anaknya yang cewek itu kelihatan tapi yang anehnya paman aku cerita sebelum dia ngeliat tuh ada Honda melintas itu kayak tembus dan itu dia awalnya kayak gimana ya, dia ngeliat cewek itu ya biasa-biasa pikir ke orang gitu kan, entah anak gadis atau gimana, soalnya di situ ada juga anak gadis kan di Leho, rupanya bukan, rupanya ya tau lah sesuatu. Mbak Kun. sangat sulit diungkapkan. Tapi kalau misalnya, kalau aku pribadi, kalau pengalaman mistis gitu lumayan nggak terlalu banyak ya, masihnya ya hanya sekedarnya dulu kecil kan. Cuman kalau pengen ke Karimun, tempat-tempat angker itu pasti ada kayak bangunan apa ya namanya, kayak kalau kita kayak PT-PT yang udah nggak dipakai gitu, kayak asrama yang nggak dipakai, terus tempat pelatihan-pelatihan kayak polisi, apa ya kemarin tuh ya, kayak sekolah-sekolah yang, kalau sekolah ya gimana ya, kalau sekolah ya mungkin masing-masing sekolah ada ya, nggak tahu lah ya. Tapi Selalu. selalu ya kan, tapi gimana ya, kalau di Leo itu banyak sih kejadian-kejadian yang nggak enak menurut aku, karena gimana ya, Leo tempat mainan kecil aku, tempat gimana ya, banyak deh, bisa lah kalau misalnya iseng-iseng kalian searching di internet, ditemukan mayat di jembatan kuning coastal area. Jadi kita nggak tenang. Tapi sebenarnya kalau Leho tuh nggak perlu ada yang ditakutkan, cuman Leho tuh aja gimana ya bahasanya, mungkin penduduk di sana lumayan lumayan
bahasanya lumayan rame. Tapi kalau udah malam kayak kota hantu, enggak juga sebenarnya. Tergantung Sepi sih. dong berarti. Nah, lumayan sepi sih. Padahal di situ anak-anak rame, lumayan rame sih. Yang sepinya tuh daerah gedung. Kayaknya itu aja. Jadi gitu kisah paranormal experience-nya. Yoi, 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 yoi. Berarti itu lebih ke pengalaman masa kecil ya berarti ya. Yaps. Kalau pengalaman besar janganlah. Itulah sih. Nggak banyak, maksudnya eh, nggak terlalu kayak orang bilang apa ya, kayak mata batin gitu ya, bisa ngelihat makhluk-makhluk halus gitu kan. Kita aja maksudnya gimana ya, nggak ngeliat-ngeliat kayak gitu kadang masih ada ngeri-ngerinya, takut-takutnya anjir. Masih creepy. Iya. Itu kayaknya fakta deh, kayaknya kayak zaman. Aku lebih ngalamin itu pas waktu lebih kecil, pas kecil itu. Terus pas udah gede, udah ini, udah kuliah sekarang kayaknya makin jarang gitu loh. Yang muncul itu bukan takut tapi parnonya itu loh, Yaps, berandai-andai di pikiran. bener. Ngebayanginnya nggak enak, tiba-tiba muncul gitu kan. Kan selalu kayak gitu, ciri khas makhluk mistis. Iya kan, soalnya ini kayaknya baru pertama kali sama cerita dari Tanjung Balai Karimun. Asik. Jangan takut datang Jadi ke Tanjung Balai Karimun. ya, karena tiap tempat pasti ada kisah mistis atau horornya. Bisa aja di belakang aku. Nah kan, bisa juga di samping gitu. Tiba-tiba muncul kan. Belakang Tiba-tiba muncul kan, lagi bergaya di sana. Tiba-tiba muncul. lumayan Lumayan. jadi konten kan. Jadi begitulah ceritanya dari Raihan. Jadi apa kabar teman-temanku semua atau subscriber atau para penonton yang dari Tanjung Balai Karimun? Komen di bawah. Abis ini kalian jangan di muka aku pula ya. Iya, dicari pula kan siapa Raihan ini. Si Rehan yang cerita-cerita pula tentang Karimun kan, nggak enak. Iya. Tahu apa dia? Apa dia betul? Bahaya kan nanti Instagram aku jadi penuh. Iya, hati-hati ya. Jadi kalian yang di Tanjung Balai Karimun, burulah dia. Masa FYP. Jadi begitulah cerita yang disampaikan oleh kawanku ini, Muhammad Raihan. Pengalaman paranormal experience di Tanjung Balai Karimun. Apakah menurut kalian creepy, halu, mitos? Komen saja di bawah. Intinya jangan lupa creepy ya. Aku sekalian nggak bilang creepy. nonton. Jadi intinya kalau menarik, like, share, and subscribe. Kalau mau cari tahu tentang Muhammad Raihan, sebutkan Instagramnya. @agxy. Kalian datang harus follow. Kalau tak aku blokir kalian. Ada di bawah sini. Cuman mau blokir kalau nggak tahu. Thank you guys. Cerita untuk edisi Halloween Paranormal Experience. Kayaknya itu aja sih. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.